Shalom semua teman-teman muda. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Mari yang semangat berikan tepuk tangan sorak-sorai, katakan haleluya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari sebelum kita memuji Tuhan, satukan hati kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bawa pujian penyembahan kami. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan ini berkenan di hadapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari yang percaya Kau dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Yeah, Kau Raja kami. Sama-sama katakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya. Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan
ada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Shanaralanamaya se, Kiaralalamaya shanaramo. Haleluya. Shatakaralanamaya ralanamaya ralanamaya shanamo. Mari sembah Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Oh, shikini biaralanamaya ralanamaya se. Oh, haleluya. Biaralanamaya shanaramo. Mari dimanapun kita berada, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Oh, agungkan Tuhan, beri yang terbaik. Kinaralanabaya syatakaralanabaralanabaralanabaralanabaralanabaralanabaralanabaralamo. Jesus, Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. We worship You. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman di Ero Generation. Saat ini mari kita berdoa untuk prayer answer and prayer request yang sudah teman-teman tuliskan di Instagram The Ero Generations. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kejadian kami dahsyat dan ajaib Bapa. Tuhan, sungguh Engkau baik kepada setiap kami, perlindungan-Mu begitu nyata Tuhan bagi setiap kami. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah menjawab setiap doa dari teman-teman kami di The Arrow Generations ataupun dari mentor-mentor yang ada Bapa. Kalau mentor kami proposalnya dapat terselesaikan sebelum deadline Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah memberikan hikmat bagi setiap kami. Kami percaya janji-Mu iya dan amin Tuhan bagi setiap kami, bahwa orang-orang yang berharap kepadamu, Engkau akan memberikan kepintaran 10 kali lipat lebih pintar daripada orang dunia. Kami bersyukur juga Tuhan kalau usaha dari teman kami ada yang lancar Tuhan, perlindungan-Mu begitu nyata Tuhan bagi setiap kami Bapa. Dan kami juga bersyukur kalau Engkau sudah memberikan berkat kepada setiap kami, memberikan berkat buat keluarga kami, perlindungan yang nyata Tuhan bagi orang yang berharap kepadamu. Dan saat ini Bapa, kami mau menaikkan doa kami. Terima kasih Tuhan kalau mentor kami ternyata proposalnya tidak banyak revisi Tuhan. Terima kasih, kami percaya orang yang terus berharap mengandalkan Engkau, tidak mungkin Engkau permalukan, justru Engkau akan terus angkat naik dan tidak akan pernah turun. Bapak, kami juga mau terus berdoa buat keluarga kami dan buat kami sendiri Tuhan. Kalau saat ini dunia sedang pusing dengan corona Bapak, tapi kami percaya bahwa Mazmur 91 akan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan supaya setiap kami yang ada dapat terus menjadi berkat buat orang lain, buat teman-teman kami, buat keluarga kami, dimanapun Engkau mempercayakan kami. Kami percaya Tuhan, kami di sini diberkati untuk dapat kami menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Nana. Mari siapkan hati kita, Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi kita hari ini sama Kak Nana. Hari ini kita akan bahas kira-kira firmannya tentang apa ya. Sebelum masuk ke firman hari ini, coba ingat-ingat minggu lalu dan minggu lalunya lagi, kira-kira firmannya apa nih? Waktu 2 minggu yang lalu firman yang dibawain Kak Fefe kira-kira apa? Coba mau denger. Betul, temanya tentang wake up. Apa sih wake up waktu itu? Iya betul, tentang selalu berjaga-jaga, siap sedia seperti wanita, ilustrasinya yang tentang wanita bijak itu ya. Terus kemudian minggu lalu yang dibawain sama Kak Tabita, kira-kira firmannya apa? Iya, pinter sekali. Pertandingan belum selesai. Nah, sebelum masuk lagi, jangan lupa di-subscribe YouTube-nya The Arrow Generation ya. Oke, nah hari ini kita akan masuk di tema tentang never give up. Nah, kalau yang 2 minggu yang lalu kita udah belajar tentang wake up, kemudian tentang pertandingan belum selesai. Hari ini kita belajar tentang never give up. Kenapa sih kok kita perlu belajar tentang never give up? Karena untuk kita selalu bersiap, kenapa kita juga harus bersiap? Karena pertandingan kita belum selesai. Nah, untuk melalui pertandingan itu kita harus perlu yang namanya jangan menyerah atau never give up. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih never give up itu apa? Ya barusan dibilang, iya betul. Ya, never give up itu jangan menyerah. Seringkali adik-adik ngerasa kayak hopeless, ngerasa kayak sendirian gitu kan. Aduh putus asa gitu. Nah, entah karena itu masalah dari keluarga, kalian merasa kehilangan kasih sayang orang tua, kekurangan kasih sayang orang tua, atau mungkin kalian ngerasa diperlakukan gak adil gitu kan. Nah, apapun masalah kalian, boleh next slide. Nah, apapun masalah kalian adik-adik, kalian harus never give up. Harus jangan pernah menyerah dari apapun yang kalian hadapi. Sekali lagi walaupun keadaan keluarga kalian mungkin bisa dikatakan broken home, mungkin entah karena perceraian dan lain sebagainya. Kamu mau bilang jangan pernah menyerah adik-adik. Karena walaupun kalian membuat kalian merasa sendirian, akhirnya membuat kalian tidak merasa percaya diri, akhirnya membuat kalian nggak menutup kemungkinan kalian jadi bosan yang namanya hidup. Kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu khawatir, karena kalian itu masih punya Tuhan adik-adik. Yang seringkali
masalah yang seringkali membuat kalian never give up akhirnya membuat kalian merasa alone, merasa insecure, merasa lonely, merasa kesepian, sendirian. Nah adik-adik, Tuhan tuh gak pernah ninggalin kalian gitu loh. Apa sih Kak buktinya? Kalau misalnya Tuhan gak pernah ninggalin aku, kenapa kok Tuhan tuh buat aku gak dapat kasih sayang orang tua, membuat aku diperlakukan gak adil oleh keluarga, oleh teman-teman dan lain sebagainya. Kenapa sih gitu? Coba kita baca di Ibrani 12 ya. Lihat dari slide-nya kakak aja, di situ sudah kakak kasih bold. Nanti kalian bisa baca lebih detailnya lagi satu pasal ya. Yang ini kita baca di yang kakak bold, oke? Ibrani 12 ayat 1 di situ dikatakan berlomba dengan tekun dan berlomba yang diwajibkan bagi kita. Nah di situ perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu apa? Ya masalah kita yang kita hadapin itu adik-adik. Di mana kalian yang merasa putus asa, di mana kalian yang merasa jenuh, bosan. Itu tuh tantangan kalian gitu loh. Dan itu perlombaan kalian seperti yang dibahas sama Kak Tabita minggu lalu. Perlombaan, pertandingan kita belum selesai. Karena apa? Karena hidup kita masih terus berlanjut. Hidup adik-adik masih terus berlanjut gitu loh. Dan adik-adik yang harus adik-adik lakukan adalah terus berlomba itu dengan tekun gitu loh. Karena itu sudah kewajiban bagi kita. Kenapa sih kok bisa dibilang kewajiban? Kita lihat di next slide. Di Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, karena itu merupakan didikan Tuhan dan janganlah putus asa adik-adik. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi ke hidupnya adik-adik. Karena Tuhan itu mau mendidik adik-adik gitu loh. Jadi apapun keadaan adik-adik tadi, entah kalian diperlakukan gak adil, entah kalian gak mendapat kasih sayang orang tua, perhatian orang tua, atau apapun yang kalian lakukan, aduh kok gini salah, itu salah, ini salah. Gak ada satupun orang yang membela kalian gitu. Gak ada satupun orang yang ngertiin kalian, semua dimarahin, semua disalahin. Cuma bisa disuruh-suruh tapi kalian gak dikasih kasih sayang atau lain sebagainya. Jangan pernah putus asa adik-adik karena ini bagian dari rencana Tuhan buat hidupnya adik-adik sekalian gitu. Dan kenapa sih, sekali lagi kenapa Tuhan izinkan ini jadi rencana dalam hidupnya kalian gitu loh. Kita lihat di ayat 6-8, boleh next slide. Nah di situ apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi karena adik-adik ini dianggap anaknya Tuhan, yang dikasihi sama Tuhan, makanya Tuhan mendidik adik-adik itu sedemikian rupa gitu. Setiap teman-teman mungkin beda masalahnya ya, ada yang masalah keluarganya mungkin orang tuanya bercerai, mungkin ada yang masalah ekonomi keluarganya akhirnya bermasalah, atau mungkin ada yang kurang perhatian dari kurang perhatian dari orang tuanya karena lebih perhatian sama adiknya dan lain sebagainya, banyak hal yang jadi masalah gitu loh. Nah masalahnya itu berbeda-beda ya adik, jadi kalian jangan pernah samakan masalah kalian dengan teman kalian. Jangan misalnya ada teman kalian curhat, aku gini loh, gini, aku dimarah-marahin sama papaku, nanti kalian jawab, masih mending kamu cuma digituin, aku dipukul di ini, di itu gitu. Jadi teman-teman kalau adik-adik ada teman-temannya yang cerita, ada temannya yang curhat tentang masalah keluarganya, tentang masalah hidupnya, adik-adik jangan pernah bilang, masih mending masalahku gitu. Masalahku lebih berat gitu. Jangan pernah ngomong gitu ya adik-adik, karena setiap kita itu punya porsi masalahnya masing-masing, punya batas kemampuannya masing-masing. Menurut kalian itu berat, belum tentu menurut orang lain berat. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika ada teman kalian yang cerita, teman kalian yang curhat, kalian jangan sampai ngejudge ya adik-adik, kalian perlu kasih support aja gitu. Nah, kemudian di ayat 7 dikatakan, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, demikian keadaan kita di keluarga, mungkin adik-adik ngerasa kayak selalu dimarahin orang tua, selalu dijahatin mungkin atau apapun, selalu kok aku sih yang disuruh-suruh, kenapa aku terus? Atau mungkin orang tua kalian gak pernah di rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kalian salah, orang tua kalian akan marahin kalian gitu. Misalnya kalian kerjaannya cuma main game terus. Kemudian ketika disuruh orang tua, tolong ke Indomaret dong beliin mama ini gitu. Males mah bentar masih tanggung nih gitu. Nah akhirnya dimarahin nih sama orang tua.
kamu ini main terus dan lain sebagainya, kalian marah. Kira-kira sebenarnya yang salah siapa? Ayo, coba dipikir-pikir, kira-kira yang salah siapa ya? Nah, jadi kenapa orang tua kita marah sama kita gitu, hal sepele soal main game. Karena orang tua kita nggak mau kita terfokus sama game terus. Orang tua kita mau kita juga menjalani hidup kita, belajar dari kesalahan dan lain sebagainya gitu. Dan orang tua kita juga tidak hanya mengajarkan kita tentang hal seperti itu, tapi ada kalanya orang tua kita mengajarkan kita tentang sopan santun. Misalnya ketika kita ketemu orang, oh nanti kalau ketemu orang tuh yang lebih tua disapa ya, terus kita jalan aja. Nggak tahu-tahu jalan sesuka hatinya kita, terus kita ditegur orang tua kita, kita marah, kita ngedumel. Apa sih? Aku kan udah gini gitu. Tapi coba adik-adik sambil belajar juga. Kenapa ya orang tuaku ketika aku melakukan A, kenapa ya kok misalnya orang tua ini selalu marahin aku gitu. Kalian coba belajar introspeksi karena memang orang tua nggak selamanya benar dan kita juga nggak selamanya salah adik-adik. Dan kita juga nggak selamanya benar, kita juga nggak selamanya benar. Jadi kita harus terus dan terus belajar untuk introspeksi diri dan jadi lebih baik gitu ya. Boleh next slide? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa orang tua kita, mungkin kita ngerasa kayak, aduh aku nih bosen di rumah, sedikit-sedikit papa mama bertengkar, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu, aku disuruh ini, suruh. Kalian akhirnya pengen keluar dari rumah, kalian pengen rasanya bebas dari rumah dan lain sebagainya. Adik-adik, kakak mau bilang, disesuai di firman Tuhan Ibrani 12 ayat 10 dikatakan, mereka itu mendidik kalian waktunya tuh pendek gitu loh. Mereka mendidik kalian tuh hanya ketika mereka ada di dunia. Kita nggak tahu umur orang tua kita sampai kapan, umur orang tua kita, ya kita nggak tahu rencana Tuhan, waktu Tuhan kita nggak ada yang tahu. Amit-amit mungkin hari ini atau besok atau kapan, kita nggak tahu adik-adik. Jadi ketika kalian masih dikasih kesempatan punya orang tua, kasihi mereka. Walaupun mereka sekeras apapun mendidik kita, sekeras apapun sama kita, sedemikian mereka nggak memperlakukan kita nggak ada, tetap kasih mereka kasih, tetap turuti maunya mereka, tetap bahagiakan mereka adik-adik. Nah tetapi beda sama Tuhan, Tuhan sengaja mengajarkan kita seperti itu karena untuk kebaikan kita adik-adik. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kita itu jadi orang yang benar. Jadi sama seperti dikatakan di Ibrani 12 ayat 11, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah ini adik-adik goalnya dari yang Tuhan mau buat hidup kita ketika masalah itu datang, ketika kita diperlakukan gak adil, ketika kita merasa bosan dengan kenyataan hidup. Gitu kan, seringkali seusia kalian kayak ngerasa kayak, sekali lagi kakak bilang diperlakukan gak adil, aku gak dapat kasih sayang dan lain sebagainya. Kakak mau bagi cerita hidup kakak sedikit, dimana ketika kakak seusia kalian di dalam sebuah keluarga kakak ngerasa kayak, loh kok gak adil sih? Ketika adik kakak yang sakit, orang tua kakak langsung tiba-tiba, oh kok dokter, beli obat, beli ini, beli itu. Tapi ketika kakak sakit, sampai nunggu kakak pingsan dulu baru mereka percaya kalau kakak itu sakit gitu. Nah kakak akhirnya di situ ketika di usia kalian kayak mikir, kok nggak adil ya, kakak sampai nangis kayak Tuhan kenapa nggak adil gitu kan, kenapa padahal aku udah selalu bantu orang tua, bantu ini bantu itu, tapi kenapa nggak pernah dilihat gitu, aku merasa nggak adil gitu. Tapi ketika kakak sakit juga waktu itu masih disuruh ngambil obat sendiri, ke kamar mandi masih sendiri, sedangkan adik kakak baru belum ada 24 jam sakit, tiba-tiba langsung cepet-cepet dibawa ke dokter, cepet-cepet dicarikan obat. Kan sangat berbeda gitu, segala sesuatu disiapkan. Tapi dengan berjalannya waktu, kakak cuma bisa nangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku diperlakukan gak adil? Tuhan, aku juga pengen dikasihi. Tapi dengan berjalannya waktu, adik-adik sampai sekarang posisi kakak di sini, akhirnya kakak ngerti. Ketika kakak kemarin kuliah, ketika kakak jauh dari orang tua, kakak akhirnya ngerti. Kenapa orang tua kakak ketika kakak seusia kalian, seusia remaja, kenapa seolah-olah kakak merasa kayak, oh orang tua kakak gak adil. Kenapa kok adik kakak diginiin, kakak enggak gitu. Seolah-olah gak adil, tapi sebenarnya tidak. Karena orang tua kita itu tahu batas kemampuan kita. Orang tua tahu bahwa kakak bisa dilihat
bisa mandiri, bisa fighting gitu. Makanya akhirnya ketika kakak jauh dari orang tua, akhirnya kakak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, bisa mandiri, bisa lebih mandiri. Coba seandainya waktu kakak kecil itu ketika kakak sakit, kakak semua disiapin, obat disiapin, makan disiapin, masih mau ke toilet dianterin. Mungkin ketika hari-hari ini kakak capek dengan pelayanan, kakak capek dengan kerjaan dan lain sebagainya. Kakak mungkin gak bisa memaksa diri kakak untuk fighting, gak bisa memaksa diri kakak untuk bangkit gitu loh. Jadi dan dari situ Tuhan mengajarin bahwa Tuhan itu adil gitu. Orang tua kita tuh adil gitu adik-adik. Karena di balik keadaan apapun keadaan keluarga kalian, dimanapun kalian ada, di keluarga manapun, kalian gak bisa milih kalian mau lahir di mana. Termasuk kakak gak bisa milih mau lahir di keluarga mana. Mungkin kalian mikir, ketika usia kalian mikir, oh coba ya aku lahir di keluarganya artis A, pasti hidupku enak, gak susah, gak ini, gak itu. Woi sorry adik-adik, stop. Tuhan gak pernah salah nempatin adik-adik. Dimanapun adik-adik ditempatkan karena Tuhan punya satu rencana. Sama seperti kakak, Tuhan izinkan kakak merasa gak adil gitu loh. Bukan karena Tuhan tuh gak sayang, bukan karena orang tua kakak gak sayang. Tapi karena mereka tahu apa yang terbaik buat kakak. Sedemikian buat adik-adik. Jadi ketika kalian ditempatkan di keluarga kalian merasa gak adil dan sebagainya. Coba kalian belajar berserah sama Tuhan, kalian belajar tanya sama Tuhan, kalian belajar introspeksi supaya kalian pada nantinya kalian bisa menghasilkan buah kebenaran tadi. Kalian bisa jadi mandiri, jadi orang yang luar biasa, kalian jadi orang yang bijaksana gitu ya adik-adik ya. Jangan ngerasa kayak, alah aku masih kecil apa sih buat apa sih. Tapi kakak bisa bilang gini karena kakak pernah mengalami di usia kalian dan kakak menikmati juga hasilnya, menikmati buahnya adik-adik. Nah ada cara, ada kunci yang membuat kita bisa never give up. Ada 2 apa dan 1 P. Ada 2 apa dan 1 P. Nah, apa yang pertama adalah apa yang kalian dengar. Kalau hari-hari ini setiap hari kalian dengernya musik K-pop, terus dengerin apa lagi? Dengerin lagu-lagu dunia lebih banyak, bukan nggak boleh sah-sah aja, tapi kalian harus lebih dominan yang mana gitu kan. Kalau kalian lebih dominan dengerin lagu K-pop, dengerin lagu galau-galau, lagu dunia yang galau-galau, melo-melo, akhirnya ketika kalian ada masalah, ya yang muncul di kepala kalian itu rekaman lagu yang kalian dengarkan, lagu galau gitu kan. Kalau zaman dulu waktu yang masih ngetren tuh lagunya apa? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah akhirnya yang diingat itu gitu loh. Tapi ketika kalian coba, kalian ganti ke yang kalian dengar itu dengan lagu-lagu rohani. Kayak gitu, kalian isi pikiran kalian dengan hal-hal yang rohani, dengan firman Tuhan dan sebagainya. Itu akan ketika kalian tidak ada masalah, kalian akan kalian dapat langsung, oh iya ya kita harus berserah sama Tuhan. Kayak gitu-gitu ya adik-adik. Kemudian P2 apa yang kedua adalah apa yang kalian lihat. Nah seusia kalian tuh zaman-zamannya suka nonton, suka dengerin musik, suka main game dan lain sebagainya. Nah apa yang kalian lihat ini sangat-sangat mempengaruhi juga adik-adik apa yang akan kalian pikirkan dan kalian lakukan. Ketika masalah itu datang, ketika kalian diperlakukan gak adil, itu mempengaruhi kalian apa yang kalian lakukan. Karena misalnya kalian cuma lihat Power Ranger, kalian cuma lihat teknik-teknik Mobile Legends misalnya ya, atau kalian melihatnya film-film dunia, sinetron dan lain sebagainya. Sinetron penuh dengan drama dan sebagainya. Akhirnya kalian akan, ketika kalian dalam masalah, kalian akan menarik tolak ukurnya kalian itu masalah kalian dengan sinetron gitu loh. Dimana sinetron itu sudah jelas tulisannya ya adik-adik, cerita ini hanya fiktif belaka. Tapi kalian sudah berekspektasi lebih. Contoh, misalnya nonton sinetron Korea, drama Korea gitu. Coba ya punya cowok kayak cowok-cowok Korea atau cewek-cewek Korea gitu ya, kan keren gitu kan. Akhirnya kalian menaruh tolak ukur kalian seperti itu. Lihat keluarga-keluarga di sinetron yang, oh keluarga itu kok bagus ya, kok gini-gini ya. Ketika ada masalah aku bisa nyatu dan sebagainya. Kalian kira-kira menuntut
keluarga kalian seperti itu. Kalian akhirnya menuntut ya seperti hal-hal yang sempurna di situ gitu loh. Padahal apa yang ada di apa yang kalian lihat, drama yang kalian lihat itu tuh tidak semuanya murni gitu loh. Karena sudah jelas apa catatannya adik-adik, cerita ini hanya fiktif belaka. Gitu. Tapi ketika kalian ngisi diri kalian, ngisi pikiran kalian banyak dengan hal-hal, sekali lagi hal-hal yang rohani gitu kan. Kalian mungkin isi lebih sering dengerin firman, baca firman. Akhirnya yang masuk dalam pikiran kalian itu firman gitu. Mungkin ketika kalian hari ini nonton firman, lihat firman. Mungkin gak nyantol di pikiran kalian, tapi someday kalian akan keinget, oh iya ya kok aku kayak pernah denger ini ya gitu. Kok ada kayaknya pernah gak asing dengan ini gitu. Karena apa? Karena kalian mengisi pikiran kalian dengan hal-hal yang positif. Supaya kita never give up adik-adik, supaya kita gak pernah menyerah, gak putus asa. Kita harus isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Kemudian 1P-nya adalah, nah sebelum masuk 1P-nya, 1P-nya itu adalah tentang pahit. Nah kalau kalian pahit, ya kalian punya kepahitan sama orang tua, rugi adik-adik, coba lihat ini. Seragamnya seragam SMA, ya kan, seragam SMA, tapi ketika ketemu orang sering dikiranya bapak-bapak. Siapa yang mau kayak gitu, ayo, siapa yang mau, ya kan. Terus habis itu entah dikira-kira kayak om-om genit idi gitu ya. Siapa yang mau amit-amit lah ya gitu kan. Terus kemudian kita ditanya, masih kerja atau masih sekolah ya gitu. Ayo, rugi gak kalian? Usia kalian masih usia SMP, usia SMA. Tapi ketika ketemu orang karena kalian punya kepahitan, karena kalian punya amarah. Muka kalian tuh jadi horor, serem gitu. Ngalah-ngalahin apa? Film-film horor yang lagi ngetren gitu. Ngalah-ngalahin apa ya? Kayak gitu ya. Jadi buang rasa kepahitan kalian adik-adik. Boleh next slide? Jadi buang rasa kepahitan kalian adik-adik. Lepaskan pengampunan kalian buat orang tua kalian. Karena sangat-sangat rugi adik-adik. Buat lepaskan sekali lagi, lepaskan pengampunan kalian buat siapapun yang nyakitin kalian. Termasuk misalnya itu orang tua kalian. Kalian lepaskan pengampunan. Kak susah kak, gimana caranya? Pasti bisa adik-adik, bersama Tuhan kalian pasti bisa. Kuncinya apa? Kalian mau terbuka lebih dulu. Kalian mau ngaku di hadapan Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan kalian adik-adik. Karena Tuhan tuh punya banyak cara untuk nolong adik-adik gitu. Nah sama kondisi kakak yang dulu gitu. Kakak akhirnya sampai sempat yang kayak kecewa dengan orang tua kakak. Loh kok gini sih, aku udah bantu urus rumah, urus ini. Dia loh gak pernah ini, gak pernah itu gitu kan. Tapi kakak cuma bisa datang sama Tuhan, kakak cuma berserah sama Tuhan. Sampai kakak isi pikiran kakak, isi pendengaran kakak, isi apa yang kakak lihat dengan firman Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan rohani dan sebagainya. Akhirnya kakak akhirnya belajar untuk mengampuni, lepaskan pengampunan gitu. Sampai berapa kali sih kak aku harus ngampuni orang tuaku, sampai berapa kali sih kak aku harus ngampuni temanku yang nyakitin aku gini-gini. Di firman Tuhan udah ada adik, kita harus mengampuni itu 70 kali 7 kali 7 kali. Berarti itu apa namanya? Tidak terhingga adik-adik. Nah dan di saat itu juga kakak beruntung ketika kakak dalam masalah dan sebagainya. Kenapa kakak bisa datang sama Tuhan? Karena kakak melihat satu keteladanan dari mama kakak yang cukup mengandalkan Tuhan. Sehingga kakak gak pernah gitu loh, gak pernah yang mama kakak kamu harus gini ya sama Tuhan dan sebagainya. Tapi kakak melihat dari keteladanannya gitu. Mama kakak oke, ayo kita ke gereja dan lain sebagainya. Tapi kakak melihat keteladanannya, mulai dari kesabarannya, mulai dari bagaimana ketika dalam masalah, ketika dalam tantangan, mama tuh selalu datang sama Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Akhirnya ketika kakak, lucu ya, cukup lucu ya, kakak di saat itu kecewa dengan orang tua, tapi kakak masih lihat keteladanan dari orang tua gitu kan, lucu gitu. Nah, akhirnya di situ kakak, ya itu ketika kakak down, ketika kakak ngerasa nggak dapat perhatian dan lain sebagainya, kakak cuma datang sama Tuhan. Tuhan kenapa aku nggak dapat perhatian dan sebagainya, Tuhan kenapa? Akhirnya Tuhan tuh cuma ngomong satu adik-adik, aku Bapa yang lebih bisa mengasihi kamu lebih daripada dunia ini, lebih daripada orang tuamu. Itu adik-adik. Jadi kalian kuncinya cari Tuhan, datang sama Tuhan, lepaskan pengampunan supaya kalian bisa benar-benar merasakan kasihnya Tuhan itu dalam hidupnya kalian.
Atau mungkin kalian bilang, loh Kak aku tuh nggak ngerasa orang tuaku bisa kasih teladan yang benar. Aku nggak bisa lihat orang tuaku ngasih keteladan rohani yang benar gitu. Bahkan aku nggak punya orang tua Kak. Gimana coba? Kakak mah enak ngomong gini dan sebagainya. Stop kalian ngeluh, stop kalian beralasan adik-adik. Jangan khawatir karena Tuhan tuh punya cara yang banyak untuk nolong kalian. Asal apa? Asal kalian mau menyerahkan diri kalian. Sekali lagi kakak bilang asal kalian mau menyerahkan diri kalian buat Tuhan. Mau buka diri kalian buat Tuhan, buka hati kalian buat Tuhan. Nah mengenai soal jangan menyerah adik-adik. Kakak pernah dengar satu lagu dan di situ ada ilustrasi videonya. Nanti coba kalian searching, nanti kakak taruh di deskripsi box ya di bawah. Itu di situ seorang penari balet. Kalau ada di sini adik-adik yang ikut nari balet, itu mulai dari nol adik-adik sampai kakinya lecet-lecet, luka-luka dan sebagainya, sampai jatuh berulang-ulang kali. Tapi dia terus berusaha bangkit, dia terus mencoba lagi, gitu kan. Sampai akhirnya dia bisa berdiri dan menari dengan indah. Sama dengan kita adik-adik, mungkin gak 1-2 kali kalian disakitin orang tua, disakitin teman dan lain sebagainya, kalian dikecewakan. Sampai akhirnya kalian udah bosen hidup, aku gak mau hidup, aku pengen mati aja lebih baik daripada ngeliat keluargaku gini gitu dan sebagainya. Tapi adik-adik, ketika kalian jatuh, ketika kalian merasa menyerah, berusaha bangkit lagi sama Tuhan. Jatuh, bangkit lagi sama Tuhan. Begitupun dengan kakak sampai detik ini, ketika jatuh, ketika lemah, berusaha datang sama Tuhan, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sampai akhirnya nanti kalian merasakan bahwa ini loh rencana Tuhan buat kalian itu benar-benar nyata adik-adik. Dan itu udah kakak nikmatin. Jadi ayo kita sama-sama nikmatin yang namanya rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Nah video tadi itu kalian bisa searching judulnya ini lagunya Casting Crowns yang judulnya Oh My Soul ya. Nah jadi adik-adik sekali lagi kakak ingetin buat adik-adik semua, apapun keadaan adik-adik sekarang, apapun keadaan keluarga adik-adik sekarang, jangan menyerah, never give up, karena Tuhan punya rencana yang indah buat masa depan kita, buat adik-adik, kakak dan kita semua. Amin adik-adik. Amin. Oke, kita tutup dengan doa ya. Tuhan terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan, kiranya firman ini dapat menguatkan setiap kami Bapa. Kami tahu Tuhan kasih-Mu sanggup memegang kami, kasih-Mu Tuhan sanggup menuntun kami Tuhan sehingga kami mampu terus naik Tuhan, untuk kami tidak berputus asa Tuhan karena Tuhan sanggup ngasih kami penghiburan lebih dari manusia yang ada Bapa. Biar setiap anak-anak remaja-Mu di tempat ini Tuhan dapat selalu mengandalkan Tuhan lebih dan lebih sehingga kami bisa keluar jadi pemenang ya Bapa, menyelesaikan pertandingan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you next week, God bless you.